Ya teman-teman, jumpa kembali di project saya kali ini. Jika teman-teman memiliki masalah dengan pengharum ruangan otomatis, seperti misalnya pengharum ruangan yang menyemprotkan parfumnya 10 menit sekali saat penghuninya sedang keluar atau tidak ada orang sama sekali di ruangan tersebut, pengharum ruangan tetap bekerja dan masih saja menyemprotkan parfumnya secara otomatis, dan itu merupakan pemborosan bagi parfum. Yang kita ingin adalah pengharum ruangan otomatis ini berhenti bekerja saat tidak ada orang dan kembali bekerja menyemprotkan parfumnya saat ada orang masuk ke ruangan tersebut. Untuk semakin menghemat, kita ganti sekalian saja pengharum ruangan otomatis ini yang mulanya menggunakan catur daya baterai, kita ganti dengan menggunakan listrik, sehingga kita tidak perlu mengganti baterainya lagi. Oh ya teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk membuat video-video yang berkualitas. Jangan lupa pula follow Instagram saya di deskripsi di bawah. Jika ada pertanyaan yang mendetail, boleh DM saya juga. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bapak Abdul Mahdudi atau Bapak Dudi yang telah mensponsori video ini. Bapak Dudi meminta saya untuk membuatkan alat untuk pengharum ruangan otomatis ini untuk dipasang di rumahnya. Sebagai informasi tambahan, jika Anda membutuhkan bangunan yang terbuat dari kontainer seperti rumah, kantor, kafe, dan lain-lain yang berkualitas, Bapak Dudi siap membantu untuk membuatkannya. Di deskripsi di bawah saya sertakan juga link YouTube dan Instagram beliau jika Anda ingin menghubungi Bapak Dudi. Yuk kita mulai proyeknya. Untuk bahan yang dibutuhkan pada rangkaian ini adalah satu buah pengharum ruangan otomatis, sensor PIR untuk mendeteksi gerakan, adaptor 12 volt DC untuk power supply, box yang digunakan untuk wadah sistem rangkaian, dan rangkaian-rangkaian lain seperti PCB bolong, step down DC to DC converter, relay, dioda, resistor, transistor, lampu LED, soket, dan lain-lain. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sensor PIR sebagai sensor gerak dan step down DC to DC converter sebagai pengganti baterai pada pengharum ruangan otomatis. Sensor PIR atau Pyroelectric Passive Infrared Sensor. Sensor ini saya pergunakan untuk mendeteksi pergerakan manusia yang berada dalam ruangan. Sensor PIR pendeteksi gerak yang sudah dilengkapi dengan pengatur sensitivitas dan panjang pulsa, bisa diaplikasikan langsung ke beban maupun ke microcontroller. Untuk spesifikasi dari modul ini adalah mempunyai tegangan antara 4,5 sampai 20 volt DC. Sinyal output berupa sinyal digital, yaitu pada tegangan DC 3,3 volt saat high dan 0 volt saat low. Jarak pendeteksiannya antara 3 sampai 7 meter, bisa diatur melalui trimpot. Sudut area pendeteksian sampai 140 derajat, dan ukuran board sendiri sangat kecil, yaitu 32 x 24 mm. Ya teman-teman, ini adalah alat yang dinamakan dengan step down DC to DC buck converter adjustable, atau yang lebih sering dikenal sebagai DC to DC converter. DC to DC converter ini saya gunakan sebagai power supply 3 volt sebagai pengganti catur daya baterai untuk pengharum ruangan otomatis, sehingga power supply pengharum ruangan otomatis ini tidak menggunakan baterai lagi dan langsung kita masukkan ke listrik. Saya menggunakan DC to DC converter ini karena alat ini mempunyai kelebihan sebagai berikut. Mempunyai input voltage yang lebar, yaitu berkisar antara 4 sampai 38 volt DC, dan mempunyai output yang lebar pula dan bisa diadjust antara 1,25 sampai 36 volt DC. Arus yang dihasilkan juga cukup besar, bisa nyampe 5 ampere. Dan untuk spesifikasi selebihnya bisa teman-teman baca sendiri di layar. Dengan alat ini kita bisa menurunkan tegangan seberapapun sesuai dengan spesifikasi hanya dengan memutar potensiometernya saja. Yuk teman-teman, kita mulai merancang. Kita akan membuat driver relay terlebih dahulu untuk on off pengharum ruangan otomatis. Oke, semua alatnya akan saya taruh di meja kerja. Saya mulai memasang relaynya ke PCB. Untuk rangkaian keseluruhan dari alat yang akan kita rancang ini adalah seperti pada gambar. Dari gambar skematik terlihat power supply yang kita gunakan adalah adaptor 12 volt. Power supply 12 volt ini memberi daya pada sensor PIR
kemudian pada rangkaian relay dan juga memberi daya pada DC to DC converter. Dari skematik terlihat bahwa saat sensor PIR dikenai gerakan manusia, sensor PIR akan memberi output ke basis transistor 2N2222. Kemudian transistor tersebut menggerakkan relay yang mengakibatkan output relay menjadi tersambung ke 12 volt. Output relay yang 12 volt tadi kemudian diumpankan ke DC to DC converter. Selanjutnya di DC to DC converter ini, output relay yang 12 volt diubah menjadi 3 volt untuk memberi catu daya pada pengharum ruangan otomatis sehingga tidak lagi diperlukan catu daya baterai. Oke, setelah kita membuat driver relay, selanjutnya kita akan memasang soket untuk output sensor PIR. Saya menggunakan soket 3 kaki yang berisi VCC, output, dan ground sensor PIR. Oke, saya solder sebentar. Dan oke, kita akan coba pasang soket sensor PIR-nya tersebut. Dan selesai, kita beralih ke tahap selanjutnya. Sekarang saya akan membuat power supply 3 volt untuk menggantikan catu daya baterai pada pengharum ruangan otomatis. Ini adalah pengharum ruangan otomatis yang akan kita ganti catu dayanya. Saya buka dulu. Di sini ada 2 buah baterai 1,5 volt disusun seri dan menghasilkan tegangan 3 volt. Saya menggunakan adaptor 12 volt ini untuk menggantikan catu daya pengharum ruangan tersebut. Untuk mengubah tegangan 12 volt dari adaptor menjadi 3 volt pada pengharum ruangan otomatis, saya menggunakan step down DC to DC converter. Step down DC to DC converter ini akan kita inputkan tegangan 12 volt, kemudian outputnya akan kita setting menjadi 3 volt dengan cara memutar potensiometernya. Sebentar, saya solder dulu input dan output DC to DC converternya. Untuk skematiknya seperti yang terlihat di gambar yang saya beri kotak merah. Dan sekarang waktunya untuk kita adjust tegangan outputnya menjadi 3 volt. Kita samakan dengan tegangan yang dibutuhkan pada pengharum ruangan otomatis ini. Output tegangan adaptor kita masukkan ke DC to DC converter. Adaptor kita beri power listrik. Terlihat tegangan output DC to DC converter pada multimeter. Kemudian kita akan adjust tegangan output DC to DC converternya menjadi 3 volt. Saat kita putar potensiometernya, terlihat tegangan output DC to DC converter sudah mulai turun. Kita akan setting tegangan outputnya dinilai 3 volt. Oke, setelah kita setting dinilai 3 volt, kita akan bongkar pengharum ruangan otomatisnya untuk menyambungkan output dari DC to DC converter yang bernilai 3 volt tadi ke input baterai dari rangkaian pengharum ruangan otomatis ini. Di sini terlihat kabel dari catu daya baterai pada pengharum ruangan otomatis. Kita akan potong dan kita akan sambung ke output dari DC to DC converter yang sudah kita setting 3 volt tadi. Saya akan bor dulu untuk memasukkan jalur kabel power supply-nya. Oke, setelah kabelnya dimasukkan, kita akan mulai menyoldernya. Dan ingat teman-teman, untuk suplai 3 volt ini tidak boleh terbalik karena ada positif dan negatifnya. Oke, sekarang kita tutup lagi dan kita akan mencobanya. Kita masukkan adaptor ke listrik dan kita akan setting timernya di 10 menit. Saat pengharum ruangan pertama kali kita hidupkan, pengharum ruangan akan restart dari awal. Sekitar 5 detik dari restart, dia akan menyemprotkan parfumnya untuk pertama kali. Kemudian dia akan mengulang menyemprotkan parfumnya setiap 10 menit sekali, dan begitu seterusnya. Oke, power supply 3 volt berhasil kita buat, dan kita lanjut ke tahap selanjutnya. Sekarang saya akan mendesain box untuk rangkaiannya. Saya menggunakan box yang model seperti ini ya teman-teman. Saya akan tempatkan rangkaian-rangkaian ini ke dalam box tersebut agar terlihat rapih dari luarnya. Yuk mulai kita susun dan kita rapih-rapihkan. Jika rangkaian-rangkaian saya tempatkan seperti ini, kelihatannya tanpa rapih dan bagus.
kita buat dulu untuk lubang bautnya supaya rangkaian kencang dalam box. Sepertinya bagus untuk menempatkan bautnya, saya bor di sini. Untuk DC to DC konverternya, kabel outputnya harus saya lepas dulu, karena kabelnya akan saya lewatkan jalur sini supaya rapi. Kemudian kita solder lagi seperti semula. Sekarang saya akan mengetes sensor PIR-nya pada lampu LED. Ini sensor PIR-nya. Saya mengetes sensor PIR dengan menggunakan LED dan resistor yang saya tempatkan pada output relaynya. Oke, kita rangkai dulu. Nanti saat sensor PIR mendeteksi manusia, relay akan mengalirkan tegangan 12 volt dan akan menghidupkan lampu LED ini. Tegangan 12 volt dari output relay ini nanti akan kita alirkan ke DC to DC converter untuk menghidupkan pengharum ruangan otomatis. Yuk kita mengetesnya. Ini sensor PIR-nya. Saya akan menghidupkan power supply-nya. Saya akan dekatkan tangan saya ke sensor PIR. Lihat lampu LED yang sebelumnya padam. Saat tangan saya dekatkan ke sensor PIR. Sensor PIR mendeteksi dan lampu langsung hidup. Saya akan coba lagi. Dan lampu langsung hidup ketika tangan saya dekatkan ke sensor PIR. Kemudian lampu padam lagi. Ini berarti sensor PIR telah berhasil bekerja normal sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang saya akan memasukkan rangkaian-rangkaian ini ke dalam box rangkaian yang telah kita sediakan. Ini adalah rangkaian yang baru kita tes tadi. Oke, mulai kita rapihkan sekarang. Saya copot dulu kabel-kabel yang mengganggu supaya bisa masuk ke dalam box. Dan saya akan baut di sini untuk DC to DC converternya. Juga untuk modul driver relay dari sensornya, saya akan baut dulu. Kita gabungkan antara input DC to DC converter dengan rangkaian LED yang kita tes tadi menjadi satu dan masuk ke output driver relay. Ini adalah kabel untuk output dari adaptor. Kita masukkan ke VCC driver relay. Oke, selanjutnya kita akan memasang kabel untuk sensor PIR-nya ke soket yang telah kita sediakan. Selanjutnya kita akan membuat lubang di tutup box untuk lampu LED-nya agar indikator on off power supply pada pengharum ruangan otomatis terlihat dari luar. Selanjutnya kita akan mengadakan pengetesan awal dan setting-setting parameter untuk sensor PIR. Ini sensor PIR-nya. Saya akan pasang input DC 12 volt dari adaptornya dulu. Selanjutnya saya akan menghidupkan dan menyeting timer untuk pengharum ruangan otomatisnya. Di sini terlihat pengharum ruangan otomatis sudah tidak menggunakan baterai lagi. Saya akan setting timer pengharum ruangan otomatisnya di 10 menit sekali. Selanjutnya kita akan mengubah jumper untuk mode sensor PIR-nya ke mode repeat trigger atau disebut juga mode auto reset. Kemudian kita akan memasukkan adaptor ke power listrik dan terlihat lampu indikator langsung menyala karena sensor PIR dekat dengan saya. Relay langsung menghidupkan pengharum ruangan otomatis. Pengharum ruangan otomatis akan restart dari awal. Dan sekitar 5 detik kemudian pengharum ruangan otomatis akan menyemprotkan parfumnya untuk pertama kali. Dan rangkaian telah bekerja dan kita copot dulu power supply-nya. Dan yang terakhir, kita akan setting delay timer sensor PIR-nya menjadi maksimal dengan cara memutar secara maksimal pada potensiometer sensor PIR-nya supaya jika antara 11 sampai 13 menit tidak ada orang di situ, sistem akan mematikan power supply untuk pengharum ruangan otomatisnya. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan akhir sebelum alat ini kita kirim. Saya akan menyambungkan adaptor ini ke listrik. Maka secara otomatis saat saya menyambungkan adaptor ini ke listrik, maka perangkat menjadi hidup.
karena sensor gerak itu dekat dengan saya dan sensor gerak mendeteksi saya berada di ruangan itu. Saat pengharum ruangan otomatis hidup pertama kali, maka timer akan merestart dari awal. Biasanya semprotan pertama terjadi sekitar 5 detik setelah pengharum ruangan otomatis restart. Karena kita pilih mode 10 menit, kemudian pengharum ruangan otomatis ini akan kembali menyemprotkan parfumnya setelah 10 menit jika sensor mendeteksi keberadaan orang di situ. Setelah sekitar 11-13 menit saat tidak ada orang di ruangan, sistem akan mematikan power pengharum ruangan sehingga parfum menjadi lebih hemat. Jika terdeteksi ada manusia, sensor gerak akan mendeteksi keberadaan manusia tersebut. Sistem akan menghidupkan pengharum ruangan otomatis kembali. Pengharum ruangan otomatis akan restart dari awal dan akan mengulang waktu penyemprotan 10 menit sekali selama masih ada orang yang berada dalam ruangan tersebut. Demikian sistem pengharum ruangan dengan sensor gerak ini berhasil kita buat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat.